Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Yuda Padiraja beserta Latsar CTNS BPSD Provinsi Sumatera Utara, Triwulan 3, Batch 4, Angkatan 16, Nomor 4, dan asal instansi KPU Kabupaten Serdang Bedagai memaparkan kegiatan aktualisasi yang telah saya rancang. Adapun dalam kegiatan aktualisasi ini, latar belakang masalah yang saya angkat adalah perbedaan produk hukum yang sering sekali terjadi di satuan kerja kita, yaitu Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Antara lain dua yang dalam tupoksi saya sebagai Subbagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, yang ini berita acara dan surat keputusan. Perlu kita ketahui faktanya Bapak Ibu bahwa dalam membuat berita acara kita sering sekali antara satu pembuat, satu pengguna, satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan format. Antara lain misalnya penggunaan font atau penggunaan ukuran atau penggunaan email spasi sering sekali berbeda satu dengan yang lain. Apakah ini sebuah pelanggaran administrasi? Tentu tidak, karena membuat berita acara maupun surat keputusan adalah masing-masing daripada pembuatnya. Rambu-rambu daripada KPU RI adalah membuat surat keputusan, membuat peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2022 sudah ada tata naskah dinasnya, namun tidak mematok berapa fontnya, berapa ukurannya, sehingga itu dikembalikan kepada kita. Nah, yang menjadi inovasi dari program kerja ini adalah bagaimana kita satu satuan kerja ini semuanya kompak istilahnya, atau semuanya sama formatnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, selain membuat formatnya sama antara berita acara dan surat keputusan, juga memudahkan kita dalam mengetik secara langsung. Nah, oleh karena itu saya membuat aplikasi yang bernama Sitampan Hukum KPU Serdang Review, atau kepanjangannya Sistem Template Pintar Produk Hukum KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Di sini Bapak Ibu boleh sambil dilaksanakan untuk Bapak-bapak yang juga sering membuat berita acara dan surat keputusan. Di sini ada 4 tombol, ada tombol dua di atas untuk berita acara, 2 tombol di bawah untuk surat keputusan. Adapun di tombol 1 dan 3 ini adalah tombol yang akan membawa kita langsung kepada aplikasi membuat. Sedangkan tombol 2 dan 4 adalah hasilnya nantinya. Langkah kerja ini sebenarnya sangat simpel Bapak Ibu. Ketika kita membuka form pembuatan berita acara seperti ini, maka kita akan masuk ke Google Form yang meminta kita mengisikan formulir bagian-bagian pembuatan berita acara. Nah, setelah diisi nantinya, maka kita bisa mendownload hasilnya di bagian hasil berita acara. Nah, untuk itu kita langsung membaca saja ya. Misalnya di sini berita acara hari dan tanggal. Hari dan tanggal hari ini tanggal 4 bulan 6 tahun 2026. Adapun peserta rapatnya kita bisa pilih secara checkbox. Umumnya ada 2. Ada anggota, sekretaris, asubag, dan staf. Bisa juga kita membuat peserta lainnya, misalnya apabila yang terperlu dalam berita acara rapat pleno BDPB ada undangan, kita bisa sertakan yang lain. Kemudian jam mulai kita buat 13.00 dan jam selesai misalnya di jam 14. Ada kondisi berita acara ini dimasukkan secara manual. Nah, apabila karena mungkin berita acara lebih dari 1, kita tuliskan secara berurut menggunakan enter ke bawah tanpa menuliskan angka di depan poin-poinnya, karena angkanya nanti otomatis. Jadi kita buat berita acara yang pertama. Sudah saya buat secara teknis. Misalnya kita buat berita acara pertama laksanakan Aman kan? kemudian yang kedua laksanakan sotas, dan yang ketiga melaporkan sotas. Nah, selanjutnya kita dimintakan untuk membuat dokumentasi sebagai kewajiban. Jadi kita buat seperti ini, kita ambil contoh foto dari beberapa kali yang lalu. Ketika kita kirimkan seperti ini, maka kita sudah direkam. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu beberapa waktu, baiknya di refresh saja. Maka hasilnya nanti langsung sudah ada, WA nomor 22. Ada nomornya nanti sistemnya otomatis seperti itu. Nah, ketika kita buka, hasilnya langsung tertera seperti yang tadi kita masukkan. Hari Senin tanggal 6 bulan April tahun 2026 dari mulai jam 1 sampai jam 2 diikuti oleh ketua, anggota sekretaris, asubag, dan staf. Kemudian 3 isinya melaksanakan BDPB, cotas, dan melakukan cotas. Sedangkan fotonya di bawah juga sudah langsung tertampilkan. Seperti ini kira-kira hasilnya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini BA nomor 22, kalau kita lakukan sekali lagi, maka nanti dia nomornya otomatis bertambah. Nah, ini kita buat salah satu misalnya hanya untuk membuktikan apakah nomornya otomatis bertambah. Misalnya ini kita buat asal saja. Nah, untuk dokumentasi sendiri sifatnya wajib karena memang di peraturan KPU ini ada nomor berita acara dokumentasi harus disertakan. Nah, ini ketika kita sudah buat yang selanjutnya, maka
Nanti hasilnya selanjutnya adalah PA 23. Jadi tidak perlu yang masuk manual karena otomatis dia akan oleh sistem. Begitu juga untuk yang surat keputusan. Kurang lebih prinsipnya sama. Kita mengisi misalnya apa isi surat keputusannya, misalnya pengangkatan CPNS. Nah, bagian penimbang umumnya biasanya kita isi teks panjang, tapi kita buat saja untuk mengisi waktu, misalnya seperti ini. Kemudian mengingat biasanya peraturan hukum, menilai PKPU dan lain-lain. Kemudian bagaimana memperhatikan biasanya juga ada teks tertentu dalam pembuatan surat keputusan dan isi melengkapkannya. Misalnya mengangkat CPNS di mana KPU sudah berada dan seterusnya. Mungkin di tanggal SK misalnya kita lakukan di hari ini. Ini juga bisa lebih mudah dengan menggunakan ini Bapak Ibu. Menggunakan cara yang langsung diklik ya. Ketika sama seperti tadi, ketika membuat SK, setelah dibuat pembuatan kita kembali ke badan hasil surat keputusan langsung ke sana. Nah ini kenapa tadi biar nomor 4 dan ini juga kenapa nomor 22 karena kita memiliki nomor BK dan nomor EK yang sudah keluar di satelit kita. Nah nanti hasilnya seperti ini. Tadi berikutnya ABCDE, mengingatnya mengundang PKPU, memperhatikan ABCDE, menetapkannya dan seterusnya. Kemudian nanti yang tinggal di tanda tangan berikutnya tampilannya. Ada pun kelemahan memang dari sistem ini yang harus disempurnakan ke depan adalah bahwa hasil yang dikeluarkan memang harus diperbaiki terlebih dahulu. Artinya dalam hal ini diperbaikinya bukan terhadap format tapi dirapikan. Misalnya penulisannya ketika akan dikirim karena dia berbasis pada Google Documents. Ketika di download, terkadang ketika di download dalam bentuk Microsoft Word, formatnya jadi acak-acak lagi. Akhirnya kita harus masuk ke dokumen PDF. Nah, untuk dokumen PDF ketika akan dikirim harus dipastikan terlebih dahulu apakah sudah sesuai A4 atau karena ada perbedaan biasanya sudah acara A4 sedangkan SKK F4. Nah ini harus diperbaiki. Nah, yang seperti ini juga harus diperbaiki terlebih dahulu karena ketukan spasinya otomatis dibuat di sistem 7 baris ke bawah. Nah kadang-kadang kita menimbangnya kan tidak sama satu dengan yang lain karena bisa SK menimbangnya cuma 2 atau cuma 3 melebihi baris yang ada. Nah ini harus diperbaiki lagi. Mungkin agar pengguna nantinya apabila sering diterapkan bisa lebih lebih memperhatikan atau melihat kembali hasilnya, jangan langsung langsung di print, tapi diperhatikan lagi. Namun dia tidak mengingkari tujuan kita di awal, yakni kesamaan format dan memudahkan para pengguna untuk membuat SK dan berita acara yang bisa lebih cepat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang sistem pendukung untuk Bapak Ibu sekalian, terutama para pengguna yang juga membuat berita acara dan surat keputusan dalam keseharian kita di satuan kerja bisa memberikan masukan dan arahan kepada saya untuk lebih menyempurnakan sebelum saya finalkan dalam bentuk laporan akhir pelaksanaan aktualisasi acara. Demikian, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan dan arahan. Terima kasih. Izin, saya mau menambahkan ini. Ya, Pak. Kalau dari dokumennya kan terlalu panjang, nanti kita lihat apa sih tampuan hukum pakai survei. Atau bisa disingkat dengan ditambah jadi barcode gitu, dalam bentuk barcode ya. Oh baik Pak, ini tadi saya tangkap berarti ada baiknya kalau misalnya domain ini tidak hanya di sebarluaskan domain saja, tapi juga melalui barcode. Terima kasih Pak, masukannya kami laksanakan. Karena saya rasa juga kelihatannya agak sulit ya untuk diketik ya tentang hukum atau bisa beda. Ya, bisa Pak, nanti kita tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Cukup, tapi kalau ini memang jadi ya berhasil bisa dikembangkan, bisa menambahkan untuk SK sekretaris. Itu kan tanda tangan kembali, bisa ditambahkan untuk sekretaris. Karena sekretaris juga mengeluarkan SK khususnya keuangan. Oh iya baik. SK keuangan sekretaris itu sebagai KPA. Baik, terima kasih. Jadi dari Bu Mei tambahannya juga untuk membuatkan surat keputusan sekretaris bukan hanya ketua saja. Baik Bu Mei, memang kekurangan yang sebentar saya buat karena selama ini membuat surat keputusan ketua, tapi selanjutnya saya akan tambahkan juga untuk form pembuatan surat keputusan sekretaris dan hasil surat keputusan sekretaris. Baik, terima kasih. Baik, tadi ada dua masukan. Yang pertama untuk membuat menjadi QR code dan yang kedua adalah penambahan surat keputusan sekretaris di sedapan hukum. Kemudian akan saya eksekusi sebagai bagian masukan yang sangat berharga dan baik bagi laporan kegiatan saya ini. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada lagi tambahan? Oh iya Pak. Jadi aplikasi ini kan bisa diakses siapa saja. Iya betul. Gimana kalau ini dikontak dengan Bisa tadi masuk. Bisa nggak?
Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Memang bisa kita protect untuk penambahan password, tapi nanti mungkin sebelumnya dari editor projectnya atau dari scriptnya harus kita tambahkan terlebih dahulu Pak. Namun memang kemarin sudah terpikirkan untuk membuat username dan password, tapi sekali lagi agak terlihat repot mengingat banyaknya kita yang membuat SBA dan SK. Namun memang mungkin saya harus mencari tahu lebih dalam lagi apakah memungkinkan apabila 1 sampai 3 admin saja untuk lebih mempermudah pembuatan password. Nah, berkaitan dengan di luar pertanyaan, memang ada ada upaya yang lain untuk memastikan keamanannya. Antara lain dokumen yang dilakukan ini dibagikan hanya kepada orang yang memiliki link saja Pak, begitu. Tapi tidak jadi soal bagi saya, mungkin akan saya tambahkan fitur admin dan password juga ke depannya. Satu lagi, ada baik juga ketika dibuatkan satu input dia hasilnya itu siapa yang mengerjakan. Kan ada misalnya email siapa yang menggunakan. Jadi kita tahu ketika siapa yang menggunakan aplikasi ini kan terbaca. Jadi dia nggak bebas siapa yang bisa masuk kan. Jadi hasil itu kalau bisa ada di situ nanti ditambahkan pembuatnya siapa. Oh, baik Pak, baik. Ya, caranya saya terima Pak. Dan saya rasa itu juga perlu ya untuk mengetahui siapa usernya atau siapa penggunanya dan siapa yang menjadi penanggung jawab dengan caranya baik Pak. Saya akan tambahkan nanti, jadinya nanti di responnya di bagian kolom selanjutnya ada baik email ataupun nama yang bisa kita masukkan dari formulirnya. Baik, terima kasih Pak Manahipun tadi untuk 2 masukannya. Mungkin masukan yang pertama masih saya tampung terlebih dahulu Pak untuk admin dan passwordnya ID dan passwordnya karena cukup kompleks. Tapi untuk yang kedua bisa langsung saya eksekusi penambahan keterangan siapa yang membuat dokumennya. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Baik? Kan sistem hukum KPU sudah pakai terus sistem template bisa produk hukum. Ya. Berarti menurut saya tanyakan selain template dari produk hukum itu kan biasanya buat sekarang berita acara. Apakah bisa dari selain produk hukum itu bisa aplikasinya kayak seperti apa ya? Jadi hukum sekarang kan bisa kayak membuat surat atau yang lain atau bisa dimasukkan untuk mengisi dari Google Form memudahkan. Maksudnya membuat surat dinas, surat dinas ya. Dinas atau yang lainnya gitu. Dan template ini gitu. Baik, makasih Pak. Ini untuk membuat form seperti ini sebenarnya bisa saja Pak. Tadi seperti yang saya tunjukkan, asalkan kita menggunakan Google Script-nya bisa bisa sesuai. Antara lain sebenarnya dalam pembuatannya nggak terlalu rumit Pak ya, karena dia bisa, misalnya seperti ini Pak. Ini kan kita hanya tinggal membuat apa yang harus diisi, kemudian dia disambungkan dengan template yang kita buat. Nah, ini template yang kita buat. Nah, dalam kurung nomor kegiatan. Ini nomor kegiatan ini harus dikoneksikan dengan ke potong Google. Dikoneksikan dengan Google Form-nya. Seperti ini. Nah, ini hari dan tanggal peserta rapat. Ini di template-nya hari dan tanggal juga dimasukkan. Nah, ini akan dikoneksikan melalui script ini, kurang lebih begitu Pak. Artinya dalam membuat surat, mungkin tidak bisa membuat hal yang serupa, sangat bisa Pak. Antara lain bukan hanya surat tentu, tapi juga mungkin nota dinas atau juga mungkin produk lain yang bisa kita buat, tapi bukan hanya produk hukum saja. Sangat mungkin kan Pak, tapi kembali lagi harus kita sesuaikan apa yang diisi, apa yang kita template, dan apa yang menjadi kewajiban bagi pengguna untuk mengisinya. Tapi mungkin itu bisa jadi perkembangan saya di lain hari Pak, dengan koordinasi dengan support yang lain. Mengingat memang dari awal rancangan yang saya buat adalah kegiatannya hanya di bagian produk hukum, itu keterbatasan mungkin dari penelitian saya. Ke depan mungkin saya perbaiki. Terima kasih. Baik, mungkin dicukupkan sampai dengan sekarang. Ada 4 tadi hal yang saya catat, untuk 5 yang saya catat untuk menjadi saran dan perbaikan. Antara lain saran, 1 dibuatkan ID untuk memperkuat proteksinya. Kemudian yang kedua untuk menambahkan nama pembuat di formnya. Yang ketiga tadi dijadikan tagging tersebut dijadikan QR code. Yang keempat menambahkan hasil surat keputusan sekretaris. Dan yang kelima tadi untuk bisa dikembangkan lebih lanjut terhadap surat dan nota dinas serta produk-produk digital lainnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dan tanya jawab kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga melalui pemaparan ini bisa memudahkan Bapak Ibu dalam melaksanakan kerja di partai ke depannya, dan semoga bisa menjadi manfaat yang seluas-luasnya bagi kita semua yang ada di sekretariat KPU Kabupaten Serang Banten. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan perhatiannya. Atas segala kekurangan saya memohon maaf. Demikian, terima kasih dan selamat siang untuk kita semua.